Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Nova Joseph Farita dari Osaka BB. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan dari video kemarin, yaitu modul 1. Yang kemarin tuh part 1, sekarang part 2. Nah, yang kemarin tuh kita membahas di teori airi ya. Sekarang kita akan lanjut ke di lintasan partikel. Nah, pada tahap ini kita konekin saja ke yang data yang kita udah buat sebelumnya di teori airi. Kita konekin L yang di bagian L ini ya, jangan lupa di data 1 di kedalaman 7, D di ini, G rho air. Nah, yang ini juga di sini, T nya yang ini, L yang ini, D nya yang ini, D ini, G nya yang ini, rho nya yang ini. Kemudian lanjut ke data 2 di kedalaman 35 ya, berarti data 2. Ini kita konekin di sini ya dulu. Kita konekin T di data 2, L di data 2 di 35 meter, berarti kedalaman data 2 35, G rho air. Sebenarnya ada cara yang lain juga kalau mengisi data yang ditambah nim ini. Bisa kita tulis dulu data dari nim kita, terus selanjutnya kita sama dengan data ini ditambah ini, dan yang ini kita dolar ya, kita kunci, lalu kita ke bawain. Nah, itu juga bisa. Seperti ini juga bisa. Oh ya, berarti yang ini karena belum ditambah ini ya. Oh, ternyata sudah. Di bagian G saja yang ini belum ditambahin. Sebenarnya kita lebih milih pakai yang ini aja, sama dengan ini ditambah ini dikunci, ke bawain saja. Nah, yang ini kita konekin dulu ke data 3 sama dengan T data 3 sama dengan L dari data 3 kedalaman 70. Ini D di data 3 ini, kemudian G data 3 dan rho air di data 3. Ini juga kita sama dengan ini ditambah ini dan dikunci dengan menekan F4 atau Fn F4 ya, untuk mengunci ini sebuah sel. Oke, kita turunkan saja. Nah, sudah. Selanjutnya kita konekin juga ini H di data-data yang di teori airi. H data 1 berarti di kedalaman 7 ini,
data 2 berarti di kedalaman 35 ini, kemudian H data 3 di kedalaman 70 ini, kemudian L data 1 berarti di kedalaman 7 L ini, L data 2 kedalaman 35 ini, L data 3 ini, K data 1 berarti yang ini, kedalaman 7 ini K1, kemudian sebelahnya adalah untuk K2 nya di data 1, kemudian bawah K1 di data 2 di kedalaman 35 berarti K1 ini, kemudian K2 nya di data 2 ini, kemudian ke K3 K1 di data 3 kedalaman 70 K1 ini, K2 nya ini, kemudian P ini bebas dimana aja soalnya nilainya sama juga. P ini berarti satunya yang 180, kemudian T juga bebas soalnya sama juga semuanya. D1 berarti kita pilih ini saja. Nah di sini juga sudah tertulis ya. T-nya kita pilih yang ini. Kita ganti sigma ya, ini kita tulis bebas aja soalnya juga sama nilainya. Kita pilih yang ini misalnya di data 1 ini juga sama, kita pilih bebas saja. Kemudian sebentar ya, aku mau melihat. Ini kita balik ke perhitungannya. Untuk interpolasi di data 1 sebentar. Oh iya ternyata ini kita konekin saja juga ke yang data sebelumnya karena kita sudah menghitungnya di sebentar, di data 1 data 1 sama dengan ini berarti yang tengah, enter, ini juga yang atas kita konekin juga, yang bawah kita konekin juga, yang ini juga kita konekin, ini juga kita konekin, ini juga kita konekin, ini ya. Oke, udah benar. Oh ini kita isi juga ya.
ini di data 1 berarti ini di sini kan udah ada, jadi kita konten sini aja. Ini juga interpolasi data 2 berarti yang ini di kedalaman 35, ini atas bawahnya juga dikonekin, ini bisa dikonekin, ini salah ya, ini yang H per H0 ini. Nah, sekarang H per H0 nya di data 2, ini data tengah, ini batas atasnya ini. Nah, hanya kita koneksi di bagian sini saja, data 2 ini juga berarti di sini ya. Ini juga di data 3 kita konekin dulu sama dengan klik, sama dengan klik. Nampaknya sebenarnya salah ya, saya emang kliknya harusnya di bagian ini ya. Nah, di bagian sini nolnya sekarang di data 3 berarti ini berarti ini 0. Nah, kita sudah menyelesaikan di bagian sheet 1. Kemudian sebentar, kita lanjut ke sheet berikutnya, yaitu di LD7. Sebelumnya di sini kita kasih dulu D per L data 1 berarti yang ini ya, kita konekin dulu. Nah, udah. Dan untuk di bagian X, untuk di Z sama dengan 0 dan Z sama dengan 0,2 dan selanjutnya, itu X itu nilainya 0, jadi kita tulis saja 0, terus kita ke bawah. Ini juga 0, kita ke bawahin. Nah, ini kelebihan ya, ini dihapus saja, soalnya kelebihan. Ini juga 0, bawahin. Ini juga 0, ke bawahin, klik 2 kali di bagian itunya. Nah, ini juga 0, klik 2 kali. Ini juga 0, klik 2 kali. Nah, untuk rumus di Z nya ini, sebenarnya ini kita konekin dulu ya. Data 1 ini berarti aku contohin ulang saja. Ini berarti data 1 berarti kita konekin saja di bagian sini, data 1, kita klik enter. L data 1 berarti kita cari di sini saja, L data 1 ke data 1 berarti ini, dan sampingnya juga pi, bebas mana aja sama masih. Ini untuk T ini juga sama, ini kita satu saja, ini sama aja. Ini juga sebenarnya ada helikopter lewat, ternyata agak bising. Oke, di D1 di data 1 berarti yang ini ya, D. Nah, ini bentar ya, kita pilih yang ini ya, yang sudah ditambahin sama NIM. Ini yang data 1. Oke, sigma sama saja, bebas dari mau klik yang mana. Nah, kemudian kita akan mencari nilai Z, yaitu dengan rumus
nilai Z untuk Z itu pertama sama dengan, karena ini di Z sama dengan 0, berarti kita tulis 0, kemudian dikali AC10 atau D1, nilai D1, kemudian dikali Z4 atau ini nilai negatif 1 di sini. Ada tadi sediaan nilai Z1 sini. Ini kita kunci ya. Ini kita kunci dua-duanya ini, ZF4 atau ALDF FNF4. Ini juga kita kunci, habis itu kita enter. Nah, ini kita drag ke bawah saja. Ya, hasilnya memang 0 ya. Nah, untuk Z yang ini sama rumusnya, cuman beda di bagian yang depan. Karena tadi kan Z sama dengan 0, kita tulis Z sama dengan 0. Sekarang kita berada di Z sama dengan 0,2, berarti kita tulis Z sama dengan 0,2 dikali AC10 nilai D1 dikali Z4, salah, Z4. Nah, ini ya, jangan lupa kita kunci dulu. Ini kita klik enter. Nah, ini kita ke bawahin saja. Masnya sama, dan kita lanjut ke bagian ini. Karena di Z 0,4, jadi sama dengan 0,4 dikali AC10 dikali Z4. Ini ya, stop di sini ya rumusnya. Jangan lupa dikunci. Klik enter, kemudian kita ke bawahin. Nah, jadi yang beda tuh cuman di bagian depannya aja ya guys. Di bagian tergantung tabelnya yang mana. Ini berarti kan 0,6 ya, sama dengan 0,6 dikali AC10 dikali Z4. Ini juga pastiin dulu di nilai ini, kita kunci dua-duanya, kita enter, dan kita tarik ke bawah. Nah, hasilnya kita ke Z yang 0,8, berarti sama dengan Z sama dengan 0,8 dikali AC10 dikali Z4. Pastiin dulu nilainya, iya benar. Kemudian kita kunci dua-duanya, klik enter, dan kita drag ke bawah. Nah, sudah. Ini di Z sama dengan D, ini maksudnya 1 ya. Jadi sama dengan 1 dikali AC10 dikali Z4. Nah, kita lihat dulu rumusnya di mana. Oh ya, benar ya, di situ. Ke bawah. Jangan lupa dikunci dua-duanya. Klik enter, dan kita tarik ke bawah. Oke, jadi selanjutnya kita akan menghitung nilai T. Nah, ini rumusnya lumayan ya, nanti agak panjang dikit. Enggak ding, yang banyak dulu bagian sini, di bagian epsilon. Yang T cukup simple. Rumusnya adalah sama dengan buka kurung A5 atau di nomornya dibagi 60 tutup kurung dikali AC9 atau nilai T periode ya.
Nah di AC9 ini kita kunci, ini kita klik enter. Nah, kita akan mendapat hasil yang segini ya hasilnya. Kita tarik ke bawah saja. Aduh, kelebihan ini. Dan sama untuk yang ini, berarti sama dengan AC, buka kurung dulu ya, dengan buka kurung AC dibagi 60 tutup kurung dikali AC9. AC9 kita kunci. Oh iya, sebenarnya ini bukan AC ya. Ini kita klik di bagian ini ya, nomor ini ya. Ya, di bagian nomor ini. Iya. Nah, ya dari sini ya, ini sama ini. Udah, kita drag ke bawah saja. Nah, untuk yang selanjutnya sama dengan buka kurung, kita klik saja ini bagian sini. Ini habis itu kita bagi 60 tutup kurung dikali AC9. Kita lihat dulu nilainya berada di mana. Benar di bagian T. Jangan lupa dikunci yang A9 nya, AC9 nya, dan kita klik enter. Ini kita drag ke bawah. Selanjutnya juga sama dengan buka kurung, klik di bagian nomor, dibagi 60 tutup kurung dikali AC9. Kita lihat dulu nilainya benar, kita kunci, kita enter, kita kebawain, kita gerak ke bawah. Oke, udah mulai muncul semua nilainya. Kemudian selanjutnya yang Z sama dengan 0,8 sama dengan buka kurung, klik di nomor satunya ini, dibagi 60 tutup kurung dikali Z4 AC9 ya, salah, AC9 ya, di bagian T. Kita kunci AC nya, kita enter, dan kita tarik ke bawah. Oke, selanjutnya yang terakhir untuk yang nilai T sama dengan buka kurung, klik di nomor, dibagi 60 tutup kurung dikali AC9. Lihat dulu nilainya sama, kita kunci, kita enter, kita tarik ke bawah. Dan untuk rumus epsilon ini ya, simbolnya ini namanya epsilon. Hurufnya lumayan panjang, jadi perhatiin ya guys. Rumusnya yaitu sama dengan buka kurung negatif C5 atau H data ini ya, H data 1 dibagi 2, dikurung AC nya kita kunci, kemudian kita lanjut habis tutup kurung dikali buka kurung 2 kali cos H buka kurung AC7 atau K data 1 K1 di data 1, kita kunci ini kita kali buka kurung AC10 atau D1 di data 1 D di data 1, kita kunci juga, kemudian kita tambah C6 atau ini ya nilai Z. Oh iya, sebelumnya
Oh, ini kita copy dulu saja. Guys, ternyata ini yang epsilon di baris pertama tuh nilainya 0 dulu ya guys. Nah, baru ini kita paste lagi. Nah, kita lanjutkan rumusnya. Epsilon rumusnya mulai dari yang baris kedua. Nah, ini berarti C6 itu ya, ini di Z nya, Z yang baris kedua karena kita mulai dari baris kedua. C6 kita tutup kurung 3 kali, kemudian kita bagi, kita buka kurung, sin H, kita buka kurung, AC7 atau AC7 atau K ya, K1 di data 1 kita kunci, kita kali AC10 atau D, nilai D kita kunci juga, kita tutup kurung 3 kali, dan kita kali sin, buka kurung radians, buka kurung 2 kali, AD7 atau K di data 2, K2 di data 1, maaf ya. Kita kunci juga, kita kali B6, yang ini nggak usah kita kunci, B6 yaitu X nya, kita tutup kurung, kita kurangi, kita buka kurung lagi, AD11 atau nilai sigma 2 di data 1, data mana aja sama sih. Kemudian kita kurung juga, ini nilainya kita kunci, bukan kita kurung, maaf, terus dikali D6 atau nilai T, ini kita tutup kurung 3 kali, enter. Nah, ini ada nilainya, kita drag saja ke bawah. Oke, jadi kita dapat nilainya. Yang ini sama untuk yang Z selanjutnya. Yang pertama tuh 0 terlebih dahulu. Ini kita lanjut saja ya, kita tulis rumusnya secara cepat. Oke, udah kita turunkan juga ini.
Oh, ternyata salah ya. Oh, ini kita geser saja. Oh, di bagian akhir ini ya. Ini di sini, ini di sini. Nah, itu ini. Enter. Kita tarik saja ke bawah. Nah, udah beda ya nilainya. Harusnya kan nggak sama ya. Tadi sama karena masih tergantung data ini tadi. Oke, selanjutnya kita untuk menghemat waktu ya, kita copy saja ini. Jangan lupa di yang baris kedua ini juga kita di baris kedua, ini yang bawah juga di baris kedua, ini baris kedua. Kita lanjut ini, yang ini dulu, yang ini 0 ya, jangan lupa. Terus kita tarik ke bawah, ini juga 0 nilainya. Ini kita tarik ke bawah, nah sudah. Ini juga 0, ini kita tarik ke bawah, ini 0, ini kita tarik ke bawah. Ini sudah otomatis diganti ya datanya. Ini udah, ini udah ini, karena yang di bagian ini tidak kita kunci, jadi akan berubah sesuai saat kita dimana menempelkan rumusnya. Tapi yang kita kunci akan tetap berada di tempatnya, meskipun kita pindah ke tempat manapun tidak akan menyesuaikan. Beda sama yang ini yang tidak dikunci, ini tidak dikunci. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan nulis ke yang zeta. Zeta rumusnya ini panjang juga, jadi perhatiin. Zeta sama dengan buka kurung AC5, kita kunci dibagi 2. AC5 itu H1 ya, H di data 1, tutup kurung, kita kali buka kurung sin H buka kurung AC7 atau K1 di data 1, kita kunci juga, kita kali, kita buka kurung AC10 atau D, kita kunci, ditambah C5 atau nilai Z ya, kemudian kita tutup kurung 3 kali, kita bagi, kita buka kurung lagi sin H buka kurung AC7 atau K1 di data 1, kita kunci lagi, kita kali AC10 atau D, kita kunci juga, kita tutup kurung 3 kali, kita kali cos buka kurung radians buka kurung 2 kali, kita KD7 atau K2 di data 1, kita kunci juga, dikali B5 atau Z ya, nilai X, tutup kurung,
dikurangi, dibuka kurung lagi AD11 atau sigma yang kedua, sigma 2, kemudian kita kunci, kita kali D5 atau nilai T, tutup kurung 3 kali, enter. Nah ini kita drag saja ke bawah untuk menghemat waktu ya. Nah ini kita copy saja, ini kita copy terus di sini. Nah ini kita drag juga ke bawah, copy lagi terus di sini. Ini kita drag ke bawah juga, ini copy terus di sini. Ini kita drag ke bawah, nah copy dulu. Nah ini kita taruh ke bawah sini, kita tarik ke bawah ya, copy lagi, taruh di sini, kita tarik ke bawah. Nah untuk yang D1 ini emang 0 ya harusnya di bagian Z. Z sama dengan D ini harusnya sama dengan 1, jadi 0,8 ya, ini 1. Dan kita lanjut ke bagian ini, tabel bantuan untuk membuat grafik. Nah ini kita tulis, kita konekin saja sebenarnya. Jadi untuk yang D sama dengan Z sama dengan 0,2D itu kita di bagian ini ya, tabel 0,2D ini kita sama dengan, kita pilih bagian zeta paling atas, kemudian kita dikurangi 2, kita kurang 2 bagian ini ya, maaf salah, 0,2 ya, ini berarti kita kurangi 2, kita enter. Nah kemudian kita tarik ke bawah saja. Nah ini, nah untuk 0,4 ini sama, kita konekin dulu ke yang zeta di 0,4, kemudian kita kurangi sesuai dengan itunya, angkanya 4 ya jadinya. Jadi tadi kan 0,2 kita kurangi 2, jadi 0,4 kita kurangi 4, begitupun seterusnya. Ini kita kurangi 4 sudah, dan kita drag saja ke bawah, lanjut ke yang 0,6, cari dulu zeta di 0,6 paling atas, kemudian kita kurangi 6, kita enter dan kita tarik ke bawah. juga sama, jadi dulu zeta 0,8 yang paling atas, kemudian kita kurangi 8 ya, kita enter dan kita tarik ke bawah. Nah untuk yang D ini zeta paling atas 0 ya, semuanya 0, jadi nanti hasilnya tuh negatif 10 ya harusnya ya. Nah ini kita tarik ke bawah, sudah. Selanjutnya kita akan membuat grafik. Sebentar. Selanjutnya kita akan membuat grafik ini dengan cara ini, nilai epsilon dan nilai zeta kita blok semuanya sampai bawah, kemudian kita pergi ke tab insert, ke ini insert scatter, insert yang scatter with smooth lines. Nah hasilnya adalah ini, bentuk ellipse seperti ini. Berarti kalau sudah bentuknya seperti ini itu berhasil ya, artinya datanya tidak ada yang salah. Ya sebentar ya, mau lihat untuk namanya. Nah jadi untuk nama grafiknya itu ini ya, grafik lintasan partikel di Z tambah 0D, terus nama name kelas.
anggap aja ditambah 0D karena kita tadi menggunakan tabel yang di Z sama dengan 0D. Nah, jadi untuk tabel yang selanjutnya itu di Z sama dengan 0,2D, kita blok dulu zeta sama epsilon semuanya. Kita ke insert lagi, kita ini. Nah, ini untuk yang ini penamaannya maka ke ini ya. Bentar. Nah, kita copy saja, kita paste di sini. Nah, ini kita ganti ke Z ditambah 0,2. Selanjutnya untuk yang grafik di 0,4 sama ya, kita blok semua di nilai epsilon dan zeta nya. Kita insert scatter with smooth lines. Kita jajarin biar kelihatan rapi ya. Kita copy saja tadi namanya. Ini Z di 0,4 ya. Lanjut ke yang 0,6. Blok nilai semua nilai zeta dan epsilon. Kita insert scatter with smooth lines. Kita pindahkan ke atas biar rapi. Kita copy saja nilainya, namanya, paste. Nah, ini kita ganti yang 0,6 ya. Lanjut ke yang 0,8, kita blok semua dan kita insert scatter with smooth lines. Oke, ini kita kecilin aja biar nilainya cepat. Nah, ini namanya kita copy saja. Ini di 0,8 ya. Yang terakhir yang di 1 ya. Ini insert scatter with smooth line. Nah, untuk yang Z sama dengan 1 itu emang nggak ada grafiknya ya guys. Nah, nilai Z nya tuh 0. Jadi ada seperti ini aja. Namanya juga kita ganti saja. Z sama dengan 1D. Nah, grafik selanjutnya yang kita buat yaitu grafik gabungan dari semua nilai ini. Kita pakai tabel bantuan ini untuk membuat semua grafik ini lingkaran grafik lintasan ini menjadi satu. Lintasan partikel ini ya menjadi satu semuanya. Kita buat jadi satu grafik yaitu dengan cara pertama kita ini dulu klik di bagian tab kosong, kemudian kita klik insert scatter with smooth line. Nah, kemudian kita add data. Ini kita klik 2 kali dulu, kita select data. Ini kita klik add. Nah, ini kita tulis dulu Z sama dengan 0D. Nah, untuk X values itu adalah epsilon
kita drag semuanya, kita klik enter. Dan untuk JS value itu sebenarnya adalah nilai di bagian yang sudah dikurangi ini, karena lu dijat sama dengan 0 kan, dikurangi 0 jadi sama. Jadi kita pilih di sini, di yang bagian sini, kita klik enter. Nah, klik enter, kita oke lagi, kita add lagi di Z sama dengan 0,2. Nah, ini yang akan berbeda ya. X values nya kita di bagian epsilon sini, epsilon di 0,2. Nah, ini. Nah, kemudian J values nya itu bagian yang ini ya, yang sudah sebentar. Tabelnya nutupin ya guys, kita klik OK dulu saja. Ini ternyata tabelnya menutupi datanya. Nah, udah sini dulu, kita klik 2 kali lagi, kita select data lagi. Nah, kita add lagi Z sama dengan 0,2, X nya itu epsilon di Z,2. Kemana lagi nih? Z di 0,2, kemudian Y nya tuh yang ini ya, yang sudah dikurangi 0,2. Nah, ini Y nya, enter, kita klik OK, kita tambah lagi yang Z sama dengan 0,4, X values nya di epsilon di 0,4 ya. Enter, masukin Y nya yang bagian sini yang udah dikurangi nilainya. Enter, klik OK, tambah lagi Z sama dengan 0,6. Kita tambah sampai yang Z sama dengan 1 ya. Nilai epsilon di 0,6, masukin Z nya di bagian sini, masukin OK, kita tambah lagi Z sama dengan 0,8, masukin nilainya. Yang Y juga ini di sini ya, ini harus dikurangin. Blok semua, klik OK, tambah lagi yang terakhir Z sama dengan 1. Ini ya epsilon yang ini. Ini enter, ini di bagian ini ya, enter. Nah, udah masuk semua ya di Z0 ya, ini 0D. Kita kurang menambahin huruf D ya. Salah, belum pencet. Nah, udah semua kan data di 0, Z sama 0D sama dengan 0,2, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1. Dan kita klik OK, maka hasilnya akan menjadi seperti ini ya. Ini adalah grafik gabungan dari semua lintasan partikel dari ini ya. Kita taruh ke bawah. Ini adalah hasil dari gabungan dari ini semua, akan menjadikan hasil seperti ini ya. Bentuknya lingkaran menghadap ke bawah, semakin ke bawah akan semakin memipih.
Itu adalah hasil dari penggabungan seluruh grafik lintasan. Nah, jadi untuk yang terakhir di bagian lintasan partikel ini adalah grafik gabungan dari semua lintasan partikel L ya, yang di D7, D35, D70 ini ya, yang di ini semua dijadiin satu di sini semua. Nah, karena saya sudah mengerjakan yang sebelumnya, jadi sebelumnya saya sudah mengerjakan semuanya. Ini seperti ini juga, ini oh ini belum dibuat ini ya, kita buat dulu di sini. Nah, kita ganti dulu ini datanya, karena yang di D70 belum saya buat ya ternyata. Nah, sudah, ini ada yang di 70 seperti ini ya, grafik gabungannya, grafik lintasan partikel yang digabungin semua. Kita copy dulu ya, kita paste di bagian ini. Copy juga yang ini ya. Ini 70 juga. Ya, ini adalah grafik dari semua kedalaman ya, lintasan partikel di kedalaman 7 itu seperti ini. Yang Z plus 0D
yang plus 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, yang 1 gabungan ini seperti ini, di kedalaman 35 seperti ini gabungannya semua. Di 70 ini aduh, ini juga nggak ada. Itu adalah pada bagian penelusuran partikel hasil akhirnya seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke bagian orbital partikel, tapi ini lanjut di selanjutnya aja ya. Bye bye. Kalau yang orbital kita tinggal liatin. Jadi kali ini kita akan melanjutkan dari sebelumnya. Jadi ini adalah part 2 nya. Kita lanjut ke bagian orbital partikel. Nah, pertama kita akan mengisi dia terlebih dahulu. Karena aku mendapatkan bagian negatif 4, jadi kita tulis itu. Kemudian kita cari di L0 nya. L0 bisa kita cari dengan rumus 1,56 dikali 2 dipangkat 2. Kemudian di L0 nya bisa kita cari dengan sama dengan D dibagi L0. Untuk D per L nya sama dengan D dibagi kita harus mencari L nya terlebih dahulu ya. Kita cari L dengan rumus sama dengan B3 dibagi 4. Nanti kita harus nyarinya dulu. Nah, di L nya kan kita udah dapat ini, kita konekin. Kemudian batas bawahnya yaitu 0,4180 dan batas atasnya 0,4190. Kelebihan 1 ya. Kemudian yang di per L nya ini 0,42217. Yang ini di batas atasnya di per L nya yaitu 0,42313. Kemudian yang tengah bisa kita cari dengan rumus H3 ditambah buka kurung 2 kali G4 dikurangi G3 tutup kurung dibagi sekali buka kurung G5 dikurangi G3 tutup kurung 2 kali dikali buka kurung K5 dikurangi K3 tutup kurung, enter. Nah, ini setelah kita temukan, kemudian kita sambungkan D per L nya ke sini. Nah, kita sudah dapatkan nilai D0, DL, dan L. Ini kita cari nilai K nya dengan rumus 2 dikali B9 atau Pi dibagi E5 atau L. Ini kita enter. Nah, ini sudah kita dapatkan segini ya. Kemudian kita lanjut untuk mencari U nya.
Di U kita bisa cari ini rumusnya adalah K dikali buka kurung D ditambah Y tutup kurung ini. Nah, ini adalah nilai dari K D dikali Y. Kemudian kita cari di sin H, ini adalah nilai bersama dengan nilai K dikali nilai D. Nah, kemudian kita cari nilai KX dikurangi sigma T sama dengan D garis B11 dikali W5 tutup kurung dikurangi buka kurung 2 dikali Pi buka tutup kali W7 dibagi W2 tutup kurung ntar. Nah, ini adalah nilai dari KX min sigma T ya. Kita lanjut ya, kita akan mencari cos 2pi D per L terus oke lanjut. Untuk mencari nilai cos 2pi D per L, kita cari dulu interpolasi ke sini, kita konekin dulu. Ini nilainya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan interaksi D-nya juga ini kita konekin ke bagian ini dan untuk yang ini kita konekin ke bagian yang ini. L-nya juga kita gunain yang warna merah. Untuk yang ini batas atasnya yaitu 26526, batas bawahnya, batas atasnya yaitu 26586. Kemudian Untuk ininya 7,06, nya 7,1032. kemudian Untuk sebelumnya rumus juga kita menuliskan kita rumus yang ini tuh gitu ya. Jadi rumus yang ini tuh sama dengan E23 ditambah buka kurung 2 kali D24 kurangi D23 tutup kurung dibagi buka kurung
D25 dikurangi D23 tutup kurung 2 kali dikali buka kurung E25 dikurangi E23 tutup kurung 1 kali, enter. Ini nilainya. Ini kita cari untuk yang 23 ditambah dengan milimeter. Kemudian ini di batas bawahnya yaitu 2.3190 dan batas atasnya 2.3248. juga kita nilai cos 2 pi per L nya yaitu kita mengambil data dari sebelumnya. batas bawahnya 51318 dan yang batas atasnya 51614. Untuk rumus yang di tengah Data rumusnya yaitu ini ya, kita tulis sama dengan E17 ditambah buka kurung 2 kali D18 dikurangi D17 tutup kurung dibagi buka kurung D19 dikurangi D17 tutup kurung 2 kali dikali buka kurung D19 dikurangi E17 tutup kurung. Nah, ini adalah nilainya. Kemudian untuk yang interpolasi sin 2 ini nilainya sama seperti yang ini, jadi kita tinggal konekin saja. Ini tuh ini juga ini kita konekin ke sini, ini kita konekin ke sini, ini kita konekin sini, ini klik ke sini. Kemudian yang di Untuk ininya ini juga sama seperti ini, masukkan dulu kita konekin saja yang ini. Yang kita cari itu adalah nilai yang di sebelah kanannya, yang sin 2 pi D per L nya itu ya. Untuk nilai ini di batas bawahnya itu sin H nya adalah 50334, batas atasnya 50636. masuk ke data yang ketiga. Untuk rumus yang di tengahnya kita bisa pakai rumus ini, kita masukin salah sama dengan J17 ditambah buka kurung 2 kali I18 dikurangi I17 tutup kurung dibagi buka kurung I19 dikurangi I17 tutup kurung 2 kali dikali buka kurung J19 dikurangi J17 tutup kurung, enter. Nah, ini adalah nilainya yang tengah. Kemudian kita cari nilai untuk data 3 plus ini saya sama seperti sebelumnya, sama dengan 13 ditambah nilai cos ini ya, di cos 2 pi dikunci ini per L kita konekin saja. Ini di bagian sini, ini adalah sini,
Nah, kemudian kita akan mencari nilai U nya. Kita drag ke bawah. Nilai U nya itu Kemudian ada rumusnya. Jadi rumus dari nilai kita U adalah masukkan hasil data 1, hasil kalkulasinya yang kemarin. nilai U rumusnya sama dengan buka kurung B9 dikali B4 dibagi B2 tutup kurung Kita masukkan dikali yang D per L sama H per buka A. kurung F12 dibagi F13 tutup kurung kali cos buka kurung radians Kemudian masukkan nilai H per H F11 buka tutup kurung 2 kali enter. Ini nilai U nya. Kemudian untuk yang ini sama seperti ini, jadi kita konekin saja. Ini sama seperti yang sebelumnya juga, kita konekin saja. Ini juga sama. Untuk ini kita masukkan ke ini ya, sin H1 dan sin H2 di bagian bawahnya. Di sini kita masukkan rumus V nya sama dengan buka kurung B9 dikali B4 dibagi B2 tutup kurung dikali buka kurung K12 dibagi K13 tutup kurung dikali sin buka kurung radians buka kurung kemudian kita masukkan K11 tutup kurung 2 kali enter. Dan nilai V nya, lalu kita cari nilai AX nya. Nah, karena Ini juga masih sama seperti nilai sebelumnya, kita konekin saja. Yang ini juga ini nah kemudian di sini ininya kebalik ya, ininya yang ini, kemudian otomatis ininya kita yang ini. masukkan yang ini. Kemudian yang di sini masukkan nilai yang ini ya. Nah, untuk ini ada rumusnya, kita tulis saja sama dengan buka kurung 2 dikali buka kurung lagi B9 pangkat 2 tutup kurung dikali B4 dibagi buka kurung B2 pangkat 2 tutup kurung 2 kali enter. Nah, ini nilainya. Kita cari dulu nilai AX nya. Untuk AX kita punya rumus sama dengan di sini juga tutup kurung buka kurung P12 tutup kurung dikali buka kurung kemudian P9 untuk dibagi hanya P9 dibagi P11 tutup kurung sin buka kurung radian buka kurung P10 tutup kurung 2 kali. nah kemudian yang di sini juga kita konekin terlebih dahulu dari data dari teori AIRI kemarin. Ini dikali ya.
Oke, udah nilai AX nya. Kemudian kita cari nilai AY. Ininya bisa kita konekin sama ya seperti ini, dari sini aja karena sama kayak ini ya. ini juga kita konekin dari sini, ini kita juga konekin dari sini. Kemudian untuk nilai L nya kita bisa konekin dari sini, kita bisa konekin dari sini, kita bisa konekin dari sini. Kemudian untuk K1 nya kita balik lagi ke teori, kita buat teori ARI. Nah ini teman-teman ada ini ya, di K12 ini sama seperti sebelumnya, kita saja sin KD juga sama, di data 1 ini juga sama. Kita cari rumus untuk mencari AY. Untuk mencari AZ kita masukkan sama dengan negatif untuk data buka kurung U12 tutup kurung dikali buka kurung U9 dibagi U11 tutup kurung dikali cos buka kurung radians buka kurung U10 tutup kurung 2 kali enter. Nah, kita bisa mendapatkan nilai U, V, AX dan AY. Kemudian sebenarnya kita masukkan di ini semua, kita masukkan rumusnya tadi untuk yang sigma yang KX nya itu ada 0 ini, jadi kita skip saja. Langsung kita masuk ke sini. Jadi di sini kita aku punya nilai untuk nilai T nya itu sama, yaitu 6,4. Nah kita lanjut ini ya, jadi di sini itu ada nilai setelah kita mencari di bagian 0, 90, 135, 70, 225, 270, 315, 360. Nah ini kita konekin di 0, terus U, V, AX, AY nya di ini di 0, U, V, AX, AY kita konekin semua di sini, sama juga seperti yang 45, U, V, AX, AY nya di 45, U, V, AX, AY. Nah ini kita masukin sini semua. Setelah itu kita masukin semuanya sampai 360, kita blok ini, kemudian kita pergi ke insert, kita pergi ke ini scatter, kemudian kita pilih scatter with smooth lines. Nah ini adalah hasil dari grafik dari perhitungan kita di orbiter partikel. Kita tulis, nah kita tadi carinya di Y sama dengan 4, maka kita cari Y sama dengan min 4. Nah, kemudian ini adalah hasil untuk di semua Y, di semua min 4 seperti ini, yang min 8 seperti ini, min 12 seperti ini, min 16 seperti ini, min 20 seperti ini, min 24 seperti ini, min 26 seperti ini, min 30 seperti ini. Oke, jadi itu adalah semua ya, dari semua Y, grafik dari semua Y. Demikian perhitungan di orbiter partikel sampai di sini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.